Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimitri Kaila Aprilia. Di sini saya perwakilan dari kelompok satu yang beranggotakan satu Rafiq Nabil, 2 Rizky Saputra, 3 Algifari Indi Hakim, 4 Raihan Ridho. Di sini saya akan menjelaskan laporan rancangan final project pemrograman mobile yang berjudul Pembuatan aplikasi buku kas untuk Koperasi Desa Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya berbasis mobile application. Dosen pengampu dari mata perkuliahan pemrograman mobile adalah Safri Adam. Langsung saja kita mulai dari bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pembukuan merupakan pencatatan keuangan yang meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan, organisasi maupun suatu usaha. Aplikasi buku kas atau pencatatan aplikasi buku kas atau pencatatan keuangan memang terkadang diperlukan karena pencatatan yang akurat. Pembukuan ini dapat dijadikan acuan untuk keuangan kemudian hari, agar memudahkan untuk memperhitungkan apa yang didapatkan dan apa yang dikeluarkan. Dengan pembukuan yang benar, pembukuan tersebut dapat menjadi informasi utama dalam kelanjutan kinerja dan kesehatan suatu usaha yang tengah berlangsung. Aplikasi buku kas atau buku kas ini dapat ditujukan untuk koperasi Desa Sungai Raya yang bertujuan agar memudahkan orang-orang yang bekerja di koperasi tersebut untuk mencatat keuangan yang sedang berlangsung. Berdasarkan penjelasan di atas membuktikan bahwa pembukuan memang diperlukan untuk mengontrol masalah keuangan ke depannya agar keuangan teratur dan dapat dikontrol di kemudian hari. Pembukuan kas ini memang diperlukan untuk di dalam suatu usaha karena buku kas ini memiliki peranan penting dalam keuangan yang sedang berlangsung dalam suatu usaha. Pembukuan kas ini memang harus diadakan agar memudahkan bagi sebagian yang membutuhkan catatan uang dalam pemasukan, pengeluaran, dan orang yang bekerja dalam suatu usaha tersebut. Baik, yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka kami akan mengajukan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Mengapa pembukuan atau buku kas diperlukan dalam suatu usaha? 2. Bagaimana pencatatan buku kas dapat menjadi akurat? 3. Mengapa buku kas menjadi informasi utama untuk lanjutan kinerja dan kesehatan suatu usaha? Selanjutnya, bab 2, kajian teori. A. Perangkat mobile. Pengertian perangkat mobile. Perangkat mobile adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyebut semua jenis komputer yang dapat digenggam atau yang lebih dikenal dengan sebutan ponsel cerdas. Perangkat ini dirancang untuk mudah dibawa kemanapun dan dapat digenggam dengan tangan. Ini bukan hanya sekedar alat komunikasi seperti handphone. Dengan adanya penerapan teknologi komputasi, sebuah perangkat bisa melakukan fungsi-fungsi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Ditambah lagi dengan kemunculan berbagai sistem Android yang dikhususkan untuk beberapa jenis perangkat seperti iOS, Android, BlackBerry, Windows, dan Ubuntu. Sejarah perangkat mobile atau Android. Awalnya, Android dibuat sebagai pendukung perangkat kamera digital supaya terhubung langsung ke internet. Karena pasar tidak terlalu besar, maka selanjutnya Android dikembangkan menjadi perangkat mobile. Sejarah perkembangan Android dimulai tahun 2003 saat Andy Rubin, Rich Minnar, Chris White, dan Nick Sears mendirikan Android Inc., sebuah perusahaan besar di Palo Alto, California yang kemudian dipinang oleh Google pada tanggal 17 Agustus 2005. Di bawah naungan Google, Android menghilang dan tidak melahirkan apapun sampai pertengahan 2008. Hingga pada tanggal 22 Oktober 2008, HTC Dream diluncurkan sebagai ponsel seluler komersial pertama yang berbasis Android. 2 tahun setelahnya, ponsel pintar series Nexus One diluncurkan oleh Google dengan bantuan HTC selama proses pembuatan. Hingga akhirnya melahirkan berbagai brand dari OEM
yang berbeda seperti Asus, Samsung, LG, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perangkat Android mulai berkembang pesat dan menenggelamkan para pesaingnya bersama dengan perkembangan dan perbaikan fitur yang membuat performa Android lebih optimal. Selanjutnya, perkembangan perangkat mobile. Handphone atau perangkat genggam, tentu benda ini sudah tidak asing bagi para pengguna. Puluhan tahun yang lalu, handphone atau lebih dikenal dengan ponsel adalah suatu barang yang sangat eksklusif. Ponsel adalah kebutuhan semi primer seperti sepatu, tas, dan aksesoris lainnya yang sering digunakan. Tidak harus mahal, asalkan bisa digunakan tidak terlalu kuno. Jenis-jenis OS Android yang dapat diinformasikan di dalam aplikasi mobile ada beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Android versi 1.1. Android memang diluncurkan pertama kali pada tahun 2007, namun sistem operasi ini mulai dirilis dan diterapkan ke berbagai gadget pada tanggal 9 Maret 2009. 2. Android versi 1.5 Cupcake. Hanya perlu waktu kurang dari 2 bulan, yaitu pada bulan Mei 2009, Android kembali mengalami perubahan versi. Android versi 1.1 kemudian disempurnakan dengan Android versi 1.5. 3. Android versi 1.6 atau Donut. Donut versi 1.6 diluncurkan dalam tempo kurang dari 4 bulan semenjak peluncuran perdana Android Cupcake, yaitu pada bulan September 2009. 4. Android versi 2.0 atau 2.1 Eclair. Masih di tahun yang sama, Android kembali merilis operating system versi terbarunya, yaitu Android versi 2.0 atau 2.1 Eclair. Android Eclair diluncurkan oleh Google 3 bulan setelah peluncuran Android versi 1.6. 5. Android versi 2.2 Frozen Yogurt. Butuh 5 bulan bagi Google untuk melakukan regenerasi dari Android Eclair versi sebelumnya ke versi Frozen Yogurt pada tanggal 20 Mei 2010. 6. Android versi 2.3 Gingerbread. Bulan kemudian, Android kembali melakukan gebrakan dengan merilis kembali Android versi 2.3 atau yang dikenal sebagai Android Gingerbread. 7. Android versi 3.0 atau 3.1 Honeycomb. Pada bulan Mei 2011, Android versi 3.0 atau 3.1 atau Android Honeycomb dirilis. 8. Android versi 4.0 ICS atau Ice Cream Sandwich. Android ICS atau Ice Cream Sandwich juga dirilis pada tahun yang sama dengan Honeycomb, yaitu pada bulan Oktober 2011. 9. Android versi 4.1 atau Jelly Bean. Android Jelly Bean merupakan versi Android yang terbaru pada saat ini, yaitu pada tahun 2012. 10. Android versi 4.4 KitKat. Butuh setahun bagi Google untuk menghadirkan KitKat, yaitu pada tahun 2013. 11. Android versi 5.0 Lollipop. Pembaruan yang mencolok pada Lollipop tampak dari sisi desainnya yang diperhalus dan disesuaikan dengan zaman. Versi ini dirilis pada tahun 2014. 12. Android versi 6.0 Marshmallow. Menu aplikasi pada Android Marshmallow benar-benar dibuat baru. Versi ini dirilis tahun kemudian yaitu pada tahun 2015. 13. Android versi 7.0 atau Nougat. Nougat adalah versi Android termutakhir yang baru diperkenalkan pada ajang kumpul developer Google pertengahan 2016. B. Framework Flutter.
Sejak tahun 2019, lalu Flutter telah menjadi topik hangat di tengah kalangan mobile developer. Flutter sendiri merupakan software development kit atau SDK yang bisa membantu developer dalam membuat aplikasi mobile cross-platform. Disebutkan juga bahwa Flutter adalah perangkat UI untuk membuat aplikasi yang indah untuk mobile, web, dan desktop dari satu basis kode saja. Ada banyak aplikasi dari brand terkenal yang dibuat dengan Flutter, sebut saja Alibaba, eBay, dan hingga Google Ads. Flutter adalah teknologi open source dari Google yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android dan iOS. Sempat disebutkan bahwa Flutter adalah SDK sehingga pastinya sudah dilengkapi dengan fitur yang berguna untuk mengembangkan aplikasi lintas platform. Sebelum lebih mempelajari mengenai Flutter, alangkah baiknya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Kelebihan 1. Penulisan kode yang lebih cepat. Flutter memiliki kelebihan hot reload atau membuat perubahan pada kode yang dapat dilihat langsung di aplikasi. Jadi, akan sangat memudahkan developer yang ingin menambahkan fitur, memperbaiki bug, hingga saat mencoba bereksperimen. 2. Satu kode untuk dua platform sekaligus. Flutter adalah teknologi yang bermanfaat untuk membuat aplikasi antar platform hanya dengan satu basis kode saja. Flutter tidak bergantung pada platform hanya karena telah memiliki widget dan desainnya sendiri. Itu berarti akan ada aplikasi yang sama di dua platform tersebut. 3. Tampilan desain yang sangat bagus. Flutter menyediakan widget cantik yang dapat disesuaikan dengan mudah untuk membuat tampilan aplikasi jadi lebih menarik. Jadi dengan menggunakan Flutter, maka developer dari tiap tingkat keahlian akan dimudahkan dalam membuat tampilan aplikasi yang lebih bagus. 4. Mudah dipelajari dan digunakan. Sempat disinggung di atas bahwa Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kekurangan, ukuran aplikasi yang besar, ukuran file yang besar. Ukuran file juga menjadi salah satu tantangan dari aplikasi yang dikembangkan dengan Flutter. Pasalnya, ukuran file aplikasinya cenderung lebih besar. 2. Library masih belum terlalu lengkap. Kekurangan selanjutnya dari Flutter adalah dari sisi library yang masih belum terlalu lengkap jika dibandingkan dengan native development. 3. Komunitas yang masih berkembang. Flutter memang masih cukup baru sehingga komunitasnya pun masih berkembang. Hal tersebut tentunya kurang menguntungkan jika kamu ingin bertanya-tanya seputar Flutter. C. Teori terkait pembuatan aplikasi buku kas. Buku dalam kamus KBBI adalah lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata kitab yang diserap dari bahasa Arab yang memiliki arti buku. Kemudian pada penggunaannya, kata kitab ditujukan hanya kepada sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Biasanya kitab merujuk kepada jenis tulisan kuno yang mempunyai ketetapan hukum atau dengan kata lain merupakan undang-undang yang mengatur. Kas adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam dunia akuntansi. Istilah ini biasanya dipakai untuk menggambarkan kepemilikan uang tunai perusahaan. Buku kas merupakan informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengetahui perkembangan keuangannya. Melalui buku kas ini, seseorang bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Di bawah ini, berikut ini merupakan penjelasan dari rumusan masalah yang di atas. 1. Mengapa pembukuan atau buku kas diperlukan dalam suatu usaha? Pembukuan atau buku kas diperlukan dalam suatu usaha karena keuangan yang masuk dan keluar harus dicatat seteliti mungkin dan dapat memperlihatkan catatan pengeluaran dan pemasukan yang jelas serta mendapatkan hasil yang akurat agar memudahkan perhitungan keuangan di kemudian hari. 2. Bagaimana pencatatan buku kas dapat menjadi akurat?
Pencatatan buku kas dapat menjadi akurat dengan cara mencatat semua yang berhubungan dengan keuangan suatu perusahaan atau suatu usaha dengan serinci mungkin, baik itu pemasukan yang sedikit atau pengeluaran yang sedikit, semua dapat dicatat apabila itu masuk ke dalam kas keuangan maupun yang keluar dari kas keuangan. 3. Mengapa buku kas menjadi informasi utama untuk kelanjutan kinerja dan kesehatan suatu usaha? Buku kas menjadi informasi utama untuk kelanjutan kinerja dan kesehatan suatu usaha dikarenakan buku kas memiliki berbagai informasi keuangan yang terkait dengan usaha yang sedang berjalan saat ini dan dapat menjadi peninjauan di kemudian hari. Kesehatan suatu usaha dapat dilihat dari buku kas yang tersedia, kesehatannya bisa dilihat dari pengeluaran yang tidak melebihi dari pemasukan atau bisa diartikan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Selanjutnya, bab 3 rancangan aplikasi. A. Struktur menu. Aplikasi kami memiliki judul buku kas yang pada halaman pertama yaitu login, yang kedua beranda, yang ketiga riwayat, yang keempat transaksi, yang kelima transaksi sukses, yang keenam adalah profile. B. Rancangan user interface, desain mockup user interface setiap halaman dan deskripsi widget. Yang pertama launch screen, yang kedua homepage, yang ketiga main page, yang keempat transaksi transfer, yang kelima transaksi transfer sukses, yang keenam profil page. Untuk penjelasan pada bagian rancangan mockup ini atau rancangan user interface ini bisa dijelaskan lebih detail melalui Raihan Ridho. Selanjutnya, rancangan database. Database yang digunakan dalam pembuatan aplikasi buku kas ini adalah SQLite. Aplikasi ini menggunakan database SQLite dikarenakan database ini terhubung dengan Flutter dan menyimpan data lokal yang berbentuk tabel. Database ini merupakan solusi yang terbaik untuk menyimpan data lokal. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa ditemukan sesuai nomor urutan yang ada pada laporan tadi di atas. Sekian penjelasan rancangan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Ridho dari kelas 4D Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain awal dari aplikasi yang sudah kelompok kami buat, yaitu aplikasi buku kas. Saya di sini akan menjelaskan bagian desainnya. Oke teman-teman, kita bisa bersihkan dulu. Pertama di sini saya menggunakan toolsnya yaitu Visual Studio Code, dan kemudian saya menggunakan Android Studio. Android Studio ini digunakan untuk sebagai media emulator karena di sini saya tidak menggunakan Android, tapi saya menggunakan iOS ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Android emulator sebagai media saya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pertama kita install dulu Android emulatornya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai Android emulator, silahkan install di Android Studio. Dan mari kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama aplikasi buku kas. Oke, di layar pertama ini itu ada layar image kas, yaitu image yang terpampang di image ini, widget image ya, terpampang di bagian home screen-nya, layar awalnya. Dan layar berikutnya itu adalah layar profile atau layar profil pemilik dari aplikasi buku kas tersebut. Di sini di layar pertama ini adanya widget kolom, teman-teman. Terus kemudian ada widget teks. Yang di bagian ini buku kas itu adalah widget teks dan ada widget text input di sini teman-teman. Oke, yang pertama-tama kita masukkan namanya. Misalkan contoh teman-teman, saya memasukkan nama saya sendiri, terus kita memasukkan saldo. Misalkan teman-teman mempunyai gaji atau teman-teman bekerja, kemudian teman-teman
mempunyai gaji sebesar 5 juta rupiah. Oke. Di sini desain ini adanya widget button. Kita submit di widget buttonnya teman-teman. Oke. Kita sudah masuk ke layar kedua ya teman-teman. Layar kedua ini adanya apa? Yang tadi sudah teman-teman masukkan transaksi itu masuk ke widgetnya. Di sini ada widget icon plus. Widget icon plus ini untuk di penambahan transaksi, akan saya jelaskan selanjutnya. Di widget transaksi ini atau widget utama ini terdapat widget icon plus dan ini semuanya adalah widget kolom teman-teman. Dan kemudian adanya widget teks. Widget teks itu yang seperti transaksi, yok total saldo, pengeluaran segala macam. Ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke layar tambahan transaksi, layar selanjutnya. Oke, di layar selanjutnya tambahan transaksi ini ada namanya pemasukan dan pengeluaran teman-teman. Di layar widget tersebut itu terdapat yaitu pastinya widget teks teman-teman. Dan kemudian di widget tersebut juga ada terdapat widget kolom. Untuk di sini di bagian nominal dan kategori itu ada namanya widget text input ya teman-teman. Kemudian juga di bagian kategori juga ada terdapat widget teks pada pemilihan kategori ini teman-teman seperti travel, shopping, sport, medicine. Ya itu menggunakan widget teks teman-teman. Terus kita masukkan nominal misalkan kita pengeluaran kita. Misalkan teman-teman pada setiap bulannya pastilah kan kayak ibaratkan ya save reward terus memberi hadiah pada diri sendiri Pak. Kayak ibaratkan teman-teman mempunyai goals dan teman-teman juga mempunyai apa namanya keinginan ingin membeli sesuatu barang. Contoh atau misalkan kita sudah penat, misalkan teman-teman yang sudah bekerja penat dengan aktivitas kerjaan teman-teman dan membutuhkan liburan ya kita bisa melakukan liburan. Misalkan alokasi liburan dana liburan Anda 1 juta. Oke, di sini adalah kita masukkan kategorinya travel ya teman-teman. Kita di sini submit menggunakan widget submit, widget button. Oke, di sini ada keluar widget alert. Widget alert atau alert notification teman-teman. Buku kasku berhasil menambah transaksi. Kita kembali. Oke, di sini total saldonya 4 juta yang tadi awalnya 5 juta ya teman-teman. Terpotong karena ini travel. Oke. Kemudian misalkan teman-teman yang notabene-nya sebagai anak rantauan, sebagai anak istilahnya mungkin punya rumah di sini, berkuliah di sini, tapi bukan asal asli sini, atau teman-teman juga yang mungkin kontrak atau kos di sini, pasti orang tuanya ya memberikan uang bulanan dah. Di sini teman-teman bisa input di pemasukan. Misalkan orang tua Anda memberi 2 juta sebagai uang bulanan. Kita masukkan nih uang bulanan itu kan pasti shopping, membeli keperluan teman-teman, membeli ya kebutuhan teman-teman di rumah atau dikontrakan segala macam kita masukkan di shopping. Habis itu kita submit di sini teman-teman. Ya, sudah approve kembali, sudah dilakukan penambahan terhadap pemasukan dan pengeluaran teman-teman dan riwayat transaksinya ada di sini. Kemudian jika ingin Anda mengedit transaksi, misalkan nih teman-teman dana alokasi awal untuk traveling untuk liburan itu sebesar 1 juta yang sudah ada di sini. Kemudian dari 1 juta tersebut rupanya travelingnya kayak kan rencana awal itu 4 sampai 5 hari tapi tiba-tiba 2 sampai 3 hari atau 1 hari saja. Jadi yang tadi 1 juta sudah dialokasikan bisa teman-teman edit di sini. Misalkan yang tadi kita liburannya 4 hari dengan 1 juta untuk 4 hari tersebut tapi kita liburan hanya 3 hari dan 3 hari itu adalah 700.000. Kalian bisa, teman-teman bisa mengedit di bagian edit transaksi. Untuk bagian edit transaksi ini, terdapat widget text, widget input di sini ya teman-teman. Terus kemudian ada widget button juga di sini. Terus ada widget delete. Oke, misalkan teman-teman nih mengedit nih, kita submit terus nih sudah
konfirmasi atau terubah sendiri teman-teman. Terus saya akan jelaskan widget delete di sini. Widget delete nih teman-teman. Misalkan nih teman-teman udah rencana liburan tapi batal kan, tapi sudah menganggarkan alokasi dana untuk liburan. Misalkan liburannya batal karena mungkin teman-teman ada acara keluarga atau acara kampus, ya namanya juga kita anak kampus ya teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa hapus saja sini, sudah langsung di sini. Sudah terhapus dan kemudian saldonya ya tertambah kembali atau misalkan reset kembali teman-teman. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada mungkin kekurangan kata, kesalahan kata dalam penyampaian saya. Terima kasih teman-teman. Dan semoga aplikasi ini yang kami buat di kelompok kami semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zee Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pengerjaan program pada aplikasi kami. Di sini kami membuat aplikasi bernama Bukas, di mana hasilnya akan menampilkan hasil pemasukan serta pengeluaran. Yang pertama kita masuk ke main Dart, yang dimana file ini pertama kali di running oleh versi Flutter-nya. Tidak dapat banyak, sini cuman ada stateless widget yang dimana dengan titel Bukas dengan temanya biru yang diambil dari si theme ini. Nanti kita akan bahas. Dan cuman ada debug show checker model yang ada di pojok kanan yang kita hilangkan, serta ada root yang dimana ini adalah mekanisme atau metode yang untuk perpindahan dari screen satu dengan screen yang lain. Jika ada seperti ini maka akan pergi ke main screen. Nah, cuman itu yang ada di main Dart. Nanti kita sambung ke file yang berikutnya. Ya, sini kita akan jelaskan database-nya dulu. Sini dia static final sort tense sort db. Apakah database-nya sama dengan variable db? Jika ya, masuk ke sini. Patron akan memanggilkan database. Ya, kita menggunakan SQF ya, SQLite. Terus di sini dengan kita deklarasikan dulu. Ini kita buat deklarasinya dengan integer mode di, terus kita buat tabel bila dia nanti user inputkan, jadi langsung ada tabelnya. Dan nah, jika disk kosong, jadi akan menampilkan user not found. Nah, ini itu saja untuk database-nya. Kita akan lanjut ke file berikutnya. Oke, akan kita lanjutkan ke Dart, yang dimana sini mengatur template atau warna yang sudah kita tentukan. Seperti contoh ini primary color dengan kita warna putih, dan second color blue color. Nah, nanti untuk penyesuaian setiap screen ya, jadi itu nggak bisa buat aduk gitu warnanya, jadi kita cuma memanggil variabel yang ingin kita gunakan. Nah, dengan secondary text dengan font weight 400 dan gray text color dengan font weight yang W400, ini ketebalannya. Nah, cuman itu saja yang ada di theme Dart. Kita akan lanjutkan ke file berikutnya. Oke, akan kita lanjutkan ke splash screen, dimana ini saat pertama kali kita buka aplikasi seperti ini contohnya. Nah, ini splash screen pertama, ini dengan set full widget. Terus apabila dia melakukan load dengan durasi 2 detik, pertama dia mengambil database dengan dia memanggil tabel user dengan kode select from.
Terus jika hasil tabelnya sama dengan 0, maka dia akan menampilkan, tidak menampilkan. Jika salah akan menampilkan. Jadi jika tabelnya 0, datanya 0, dia tidak menampilkan dia. Terus sini ada durasi 2 detik. Setelah 2 detik dia akan pergi ke main, dan jika salah dia akan pergi ke out. Terus di sini cuma ada logo yang seperti tadi. Kita buka, ini ada logo dengan lebar 187 dan tingginya sama juga dengan size-box. Jaraknya dengan teks bukas tadi, dengan color dan font size serta ketebalannya. Dah, mungkin saja di split screen. Kita lanjut ke tampilan berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke out screen. Nah, ini adalah tampilan yang kita lihat sekarang, bukas. Sini dengan metode stateful. Terus di sini kita kasih variabel from key sama saldo fokus. Terus dengan variabel username dengan user di sini. Terus di sini ada save area dengan scaffold dengan backgroundnya biru, kan memanggil from key. Terus di sini ada margin dengan paddingnya untuk ngatur ini sisinya, sisi dalamnya juga. Terus ada main access element, jadi dia nanti di tengah. Terus ini dengan teks buku kasku. Terus ada text from field nih, dengan dia mengambil dengan value-nya username. Jika ini ada validasi, jika ini kosong akan menampilkan validasi, ada peringatan nama harus diisi. Nah, dengan label nama dengan primary text. Nah, ini tadi yang termnya, jadi tinggal panggil saja dengan font size 12, colornya biru semua, border biru, border size biru. Terus dengan size box ini jarak 8, terus sedikit font fill, yang ini untuk passwordnya. Nah, jika tidak diisi, jadi dia akan default ke 0. Terus sini ada submit, nah, sama dengan tadi. Terus ada submit dengan metode onPress, dia akan pergi ke main. Saya pencet, dia akan ke main. Nah, dengan mengelompokkan ini child text submit dan font size 16, colornya putih dan buttonnya biru. Nah, ini saja untuk out screen. Kita lanjut ke yang selanjutnya kita akan masuk ke main screen. Nah, ini tampilan setelah masukkan ini dengan saldonya 30. Oke, nah ini tampilan dari aplikasi bukas. Kita akan dari atas menjelaskannya dengan widget stateful. Terus di sini dikasihkan list pemasukan dan pengeluaran juga dibuat sebagai list. Terus yang defaultnya total expense nya 0, saldonya 0 awalnya, jangan kita masuk 20.000 tadi ya yang berubah. Terus jika ada item tambah, nanti dia akan tambahkan di sini. Terus nanti ini memanggil database-nya. Terus ini adalah untuk mengatur tampilannya dengan scaffold dan app bar-nya app bar transition dengan tombol plus tambah. Jika diklik akan ke add text. Terus kita dengan jika pemasukan data dengan jadi 0 ya, jika ada data dengan 1. Terus di sini yang saya seperti 30 dengan headernya saldo. Terus ini yang pengeluaran dengan margin simetri horizontal 30.
Di sini ada list view, jadi nanti kita bisa geser gini. Ini list view. Ya kita bisa geser atas ke bawah, jadi bisa bergerak gitu, tidak diam gitu. Terus dengan pengeluaran pengeluarannya eh, font hitam. Terus sini ada grid view sebelah sini dengan shift round through, cross axis count-nya 2, cross axis spaces 10, nanti jaraknya. Terus main axis spacing-nya 20. Nanti sini akan menampilkan pemasukan. Jaraknya sini nanti ada pemasukan sini dengan memanggil si total amount-nya yang memanggil pemasukan serta sama dengan yang pengeluaran juga. Terus ada size box, terus dibungkus dengan kontainer yang ini riwayat transaksi. Nah ini riwayat transaksinya kita beri dipanggil di dalam tadi primary text. Terus ada size box juga seperti biasa, size box mengatur jarak. Terus ini ada list view seperti tadi dengan data banyaknya paling sama dengan 1, jika tidak ada jadi 0 itu telah kita tampilkan dengan teks pemata transaksi. Terus nanti dia nge-return list title transaksi dan ada tanggal dan kategorinya. Nah mungkin itu saja dari main screen. Kita lanjut ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raf Nabil. Saya akan menjelaskan fitur delete yang ada di aplikasi Buku Kas. Di sini terdapat riwayat transaksi. Contohnya untuk sport. Misalkan Anda mengikuti member gym selama sebulan dan teman-teman tidak melanjutkan member gym untuk bulan berikutnya karena ada kesibukan, maka Anda bisa mengikuti transaksi tersebut di bagian delete. Di sini saya klik di sini. Dan di sini ada fitur delete-nya. Dan ini adalah codingannya yang terdapat transaction db instance delete transaction. Jika berhasil, when complete, navigator akan berpindah atau beralih. Ya, ini saya akan menghapus transaksi ini dengan mengklik icon ini. Sekarang saya akan mengklik oke. Oke, di sini transaksinya sudah terhapus ya teman-teman. Oke, transaksi di sini sudah terhapus ya teman-teman. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan untuk penjelasan selanjutnya saya berikan kepada Al-Ghifari Indi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghifari Indi Hakim dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan menu tambah. Yang pertama di sini codingannya di sini ada DB insert. DB insert ini fungsinya untuk memasukkan nilai ke dalam table. Jadi di sini kita akan memasukkan nilai transaksi ke dalam table transaksi. Nilai yang kita masukkan akan keluar dalam berbentuk map. Lalu implementasi dari fungsi ini ada di create transaksi dot di tombol submit. Nah, lalu untuk menjalankannya itu ada di tombol submit. Jadi ketika kita menekan tombol submit ini, dia bakal menjalankan fungsi create TX. Nah, untuk aplikasinya di sini kita akan contohnya kita akan memasukkan nominal, misalnya di sini 5 juta.
kategorinya di travel. Lalu kita akan tombol submit. Nah, di sini dia akan menampilkan alert berhasil menambahkan transaksi. Nah, di sini kita akan melihat bahwa masuk riwayat transaksi untuk travel nominalnya adalah 5 juta. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.